lainnya. Pengaturan posisi ini ada berbagai macam jenis posisi, ada yang seperti ini standar supine atau terlentang, ada yang prone berarti dia tengkurap, ada yang lateral atau miring, ada yang quarter prone tarik di gubrak gitu bahasa itu New Zealandnya ya. Jadi gitu ya. Kemudian macam-macam ya untuk posisi, dan itu betul yang dijelaskan oleh Teh Putri tadi. Mana yang paling baik? Nggak ada, semua baik, tergantung kita tujuannya mau apa posisinya. Jadi setiap posisi itu punya tujuan, punya kelebihan atau punya manfaatnya masing-masing. Nah, untuk pengaturan posisi ini yang pertama kita harus siapkan diri kita sendiri. Tadi sudah cuci tangan, kemudian persiapan lingkungannya juga harus tadi redup, sepi, tenang. Kemudian kalau melakukan handling, positioning apapun itu nggak boleh buka pintu inkubator ya. Pintu inkubator dibuka hanya ketika mau memindahkan bayi, titik. Selebihnya kita lewat jendela. Oke, kecuali infant warmer ya. Ini inkubator, jadi jendela masuk lewat sini, ngebuang pampers lewat jendela yang sana. Jadi inkubator posisinya harus begini, nggak boleh nempel ke dinding. Karena kan ada dua sisi jendela, satu jendela bersih, satu jendela kotor. Ya, jadi si jendela kotornya nggak boleh dieserkan karena dinding. Jadi inkubatornya harus jauh dari dinding. Dua sisinya harus bisa. Nah, sudah selesai persiapan. Keluarga ada di situ, libatin. Bu, kita merubah posisi adik, kita tengkurapin. Emang bisa suster? Bisa, yuk bareng. Nah, seperti itu. Ada manfaatnya Bu, dijelaskan dengan keluarga, sambil ngobrol, sambil dilibatkan. Itu adalah family center care. Kemudian setelah itu lihat juga bayinya. Bayinya kalau dalam kondisi stres, wah teman radio kita stres lain dadah. Ya, tadi kan tanda-tanda stres rasanya gini. Wes, bayinya dadah, helai, mau sembuh. Padahal helai juga stres, nyari oksigen ya gitu. Oh, tereh damang cina tos helai tuh ya. Dah we. Nah, kita lihat dulu bayinya tenang nih. Baik. Sudah kita pikirkan mau melakukan apa, mau positioning sekalian itu tadi ya sudah kita lakukan positioning. Yang pertama adalah terlentang atau supine. Kalau posisi terlentang gampang, ini mah biasa kan? Terlentang aja bayinya seperti ini. Tapi ingat, proporsi neonatus itu kepalanya lebih besar daripada badannya. Kepalanya tuh gede, lingkar kepala itu lebih besar dari lingkar dada, lebih besar lagi dari lingkar perut ya. Seperti gede. Jadi kalau dia dalam posisi datar begini, kecenderungannya adalah menekuk. Karena kepalanya gede, makanya di luar juga di borma, di geria ya. Sok aya bantal bayi tengahnya bolong, itu tuh bukan buat nggak kampeng, itu sudah dipikirkan oleh si produsen, si namanya jagoan si produsen supaya si ininya tuh nahan, jadi nggak nekuk gitu seperti itu. Karena kecenderungannya kalau datar gini menekuk. Tapi kalau kita kan kepalanya kecil, kalau kita pakai bantal. Kalau bayi bukan bantal, tapi ganjal bahu supaya kepalanya jadi nggak nekuk, tapi si jalan nafasnya terbuka. Itu airway yang pertama. Jadi posisinya akan semi ekstensi, nggak semi ekstensi banget ya, sedikit ekstensi. Kemudian posisi menghidu itu kalau kita jalan-jalan contohnya ya, ke situ keluar ke dapur apa namanya Cibiuk ya, ada yang goreng asin, bagaimana menghidu teh kieu. Nah, itu adalah posisi menghidu. Jadi posisi ketika jalan nafas terbuka. Kan agak gitu sedikit ya. Saya mau goreng asin gitu kan. Nah, itu adalah posisi menghidu pada bayi. Jadi caranya dengan mengganjal bahu, jangan terlalu tebal sudah. Kemudian posisinya prinsipnya adalah semua ekstremitas diarahkan ke bagian tengah tubuh atau midline. Jadi kakinya ke tengah, tangannya ke tengah seperti meringkuk di dalam rahim. Jadi ngeringkuk gitu ya, ke tengah semuanya. Nah, untuk tangan dekatkan dengan mulut supaya dia tuh ada stimulasi rutin gitu. Dan ketika ada juga jurnal yang bilang kalau di pertama lahir tuh si tangan tuh jangan dibersihkan dari vernix supaya bau ibu seperti itu ya, didekatkan ke mulut. Nah, sudah itu posisi supine. Ini manfaatnya banyak. Supine ini posisi paling standar ya kan. Ekspansi paru oke, kita observasi juga oke. Kalau ada gastroskisis atau apa itu paling oke, mungkin di supine pasien-pasien bedah seperti itu. Manfaatnya untuk supine ya posisi yang standar ya. Untuk pencernaan, pernapasan itu semuanya tuh standar terbuka. Dengan cara tadi ya, airway-nya harus terbuka dengan optimal. Dah, itu yang pertama supine. Ini ke tengah ya, nggak dikerkieu. Begitupun kalau swaddle, kalau kita mau ujuk-ujukan, yang di bedong, ulah kieu. Da mun dikieukeun bisi pondok moal asli ya. Dan saya juga baheula kieu agak pondok gini kan, ya kan. Jadi gini semuanya baru di bedong. Seperti yang ada di foto-foto itu gini. Maternal, neonatal kayak gini anu hits ya, dijadikan ganas gitunya sama kak gitu kan, seperti itu ya. Nah, itu sudah yang pertama. Yang kedua adalah posisi lateral. Kalau posisi lateral
kita memiringkan prinsipnya adalah ulah kieu tah. Nah, liuk itu kan gak boleh, haram. Kieu semuanya segala ningali kecengan. Wah, sampai komentar semua gitu ya. Udah habis dari salon ya kan? Pokoknya si bayi itu kieu. Nggak boleh gini. Jadi prinsipnya adalah midline, semua mengarah ke tengah tubuh, kemudian dari kepala sampai kaudal sampai ekor itu lurus. Kecuali ketika dia prone, oke? Jadi dia miringnya begini, kemudian diarahkan ke tanah. Memiringkannya caranya bagaimana? Begini tekniknya. Kalau pakai SNC, ya bisa nggak? Bisa. Tenang, nggak usah dibuka ya teteh nabi. Buka heula PF na turun, IPL na turun. Ayo, begitu dipasangkan desa, tuh apa namanya? Riweuh. Ya. Kalau mau mengatur posisi pada bayi dengan KTP, kita bikin dulu untuk tahanannya. Ya, pengen emang ke bayi sebenarnya sih ya, ke bayinya langsung gitu, tapi kan nggak boleh ya, ke bayi ibu-ibu di sini. Nah, jadi yang pertama RTT-nya kita arahkan dulu dengan enak, posisikan, yakin tidak kikingking. Kalau mau miring ke sini, arahkan dulu ke sini, sirkuit, guritkeun heula dia. Pastikan udah disaksan, jadi nggak pas posisi ini, serem, nih kan ya, sok gitu kan? Nah, iya lah, tahu aku juga kan. Sudah, baru setelah itu posisikan semuanya ke tengah, kasih bantalan, ketengahin semua, balikin sekaligus satu. Nah, kemudian untuk memfiksasi posisinya dengan apa? Dengan nestingnya direkatkan, itu sesuaikan dengan bentuk bayinya. Sudah tuh miring, begitu langsung setelah posisi miring ini kita lihat tanda-tanda vital, tanda stres QQ pada bayi tadi ya, isyarat-isyarat yang disampaikan oleh bayi kita harus pintar membaca. Nah sudah begitu, nah posisi miring ini fungsinya untuk apa? Ini fungsinya banyaknya untuk ke arah pencernaan. Kalau bayinya GRV-nya banyak nih atau gas residual volume-nya banyak di atas 20%, ada feeding intoleran dan lain-lain, bayinya ketika minum nih kita posisikannya ke sebelah kanan miringnya. Kanan teh mana? Kieu, kadinya. Tah, sebelah kanan. Kenapa? Karena kalau bayi miring ke sebelah kanan, heparnya di kanan ya. Lambung ada di kiri, jadi lambungnya tak ada di atas. Tidak akan tertekan hepar, jadi diharapkan fungsinya semuanya itu lebih optimal dengan miring ke sebelah kanan. Ada juga penelitiannya, sebenarnya bisa menurunkan GRV dan lain-lain. Kemudian kita observasi ya miringnya. Kalau miring kiri juga sebenarnya boleh. Kalau bayinya nggak ada masalah kanan kiri terserah. Tapi miring itu salah satu fungsinya adalah ya tadi seperti itu ya, posisi lateral itu salah satu fungsinya untuk bayi-bayi yang dengan feeding intoleran itu enaknya ke sebelah kanan ya. Kemudian ketika nanti ada reflux gastrointestinal kan bayi mah dikit-dikit gumoh ya. Nah sih gumoh wae bayi teh. Wareng nya di dieu hoyong isap di otak teh terus dia pinu kan lambung teh sakieu. Jadi si ini teh belum koordinasi, lambung mulut ini teh belum berkoordinasi, apalagi bayi prematur sok we ngisep cenah ieu pinu. Wareg lah katup yang menghubungkan antara dasar dengan esopagusnya belum optimal fungsinya, bentuknya semuanya gampang tuh membuka keluar dari umum. Lainnya maka orang lain itu mah fisiologis pada bayi prematur tenang ya. Nah sudah, gue tanya memang dari lainnya itu tuh sebenarnya stres ya. Jadi isi manifestasi nanti kieu terus dari Banten biasanya mantek. Biasa mah itu malu. Nah terus posisi yang berikutnya adalah kalau dari miring ini ada modifikasinya nih katanya. Quarter prone posisi modifikasi, jadi semi tigubrak gitu ya. Jadi lebih lagi tapi prinsipnya harus tetap lurus, kemudian ini tetap midline, tapi agak lebih terlengkap lagi daripada yang kalau ini kan miring banget nih, full miring. Kalau ini agak sedikit tertelungkup. Ini pada pasien-pasien ini yang pos bedah, pasca bedah yang tidak mungkin kita tengkurapkan, kolostomi misalnya, atau ada gastrosisisnya mungkin kurang. Mah gastrosisis mungkin atau 3 kali ya kan? Berarti boleh seperti ini agak sedikit terkurang. Fungsinya adalah untuk meningkatkan si ekspansi paru di belakang. Jadi kapasitas residual volumenya meningkat tanpa harus kita menengkurapkan seperti itu. Kemudian posisi yang berikutnya yang terakhir, ini posisi yang sebetulnya sangat bermanfaat terutama pada bayi-bayi prematur dengan respiratory distress syndrome yang paru-parunya masih kaku, yang surfaktannya belum terbentuk. Ini posisinya sangat bermanfaat, yaitu posisi tengkurap, yaitu posisi prone. Kalau bayinya pasang ETT tadi, posisikan dulu ETT-nya, kita mau mengubrakeunna ke sebelah mana, ya kan? Mau ke sini nih, posisikan ETT-nya di sebelah sini.
geserkan sirkuitnya, semuanya diposisikan, lihat dulu stabil, kasih penghalang seperti tadi, biarkan dia memeluk penghalang seperti ini, singkirkan ya si ininya, ganjal kepalanya, kemudian kakinya juga. Nah, yang pertama seperti ini kan, garis lurus kan, biarkan tahan kepalanya, ini etatnya di sini, aman. Berikutnya baru putar, etatnya masih tetap begini. Mau usah bukakan, aduh ada ini kau. Ayo, sok gitu kan, liur kan. Nah, seperti itu. Jadi posisinya nanti akan seperti ini, tengkorak begini, kaki juga begitu, ditekuk ke arah tengah tubuh, kepalanya sedikit miring. Ganjalnya bukan lagi di bahu, tapi di tengah dada. Biarkan dia di situ karena tadi kepalanya kan gede. Kalau misalnya nggak ada ganjal nanti jadi cute lah tengkorak. Ya, seperti itu. Kamu gede dulu, sombong. Ya bapak anak, keturunan bapak anak tete apa udah itu kita mantan soalnya cina kitanya. Nah, ya seperti itu. Ini seperti ini ya. Tengkurap ini buat apa tadi? Buat bayi RDS, karena kalau ketika tengkurap si ekspansi paru itu lebih optimal karena kan nggak ada tulang rusuk ya kan, organ-organ yang ada di depan ini teh nggak menutupi, jadi si tulang-tulang ini juga tidak menutup, jadi lebih optimal. Ini posisi tengkurap tuh paling enak pada bayi dengan CPAP, enak banget tengkurap. Pada bayi RDS, bayi prematur itu enak banget tengkurap. Berapa lama dia rubah posisinya? Boleh mengatur posisinya maksimal berapa lama? 3 jam. 3 jam. Sebenarnya nggak ada berapa lama, paling lama berapa ya. Tapi setiap touching time kita lihat. Jadi setiap minum atau mau melakukan touching time kita lihat bayinya sudah tidak nyaman atau tidak. Kalau dia masih tidur, sih udah 2 jam, balik ke rumah, kecuali nggak sadar ya bayinya. Tapi kalau bayinya sadar lagi tidur, udah biarin aja. Nanti aja di touching time berikutnya. Nah, sampai kita lihat. Tapi kalau dia sudah tidak nyaman, kita posisikan. Ya, seperti itu aja mungkin untuk positioning. Jangan lama-lama, dan lagi akhirnya jadi ada waktunya, ada yang lain juga. Silahkan kalau ada yang mau didiskusikan nanti aja di sesi workshop nanti akan dilanjutkan oleh Teh Enci untuk nestingnya Teh Enci ya. Puntennya banyak dari ya sudah begitu aja. Terima kasih.